Shalom semua. Yes, senang sekali hari ini bisa ketemu lagi untuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara, pada saat di bulan ini, di minggu pertama, pada saat waktu di minggu yang pertama, kita sudah dengar pesan Tuhan yang dibagikan buat kita sama-sama untuk jalan dalam tuntunan Tuhan. Kita udah ngerti sama-sama bahwa kenapa Tuhan tuntun kita. Semua adalah untuk karena kebaikan kita. Tuhan mau untuk setiap kita memiliki kehidupan yang berbuah dengan lebat. Tuhan mau setiap kita memiliki kehidupan yang berguna dengan maksimal. Dan Tuhan mau kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan hanya sebagai orang yang diberkati Tuhan. Nah, oleh karena itu Tuhan mau menuntun setiap kita. Setuju sampai di sini ya bulan kemarin ya? Dan bagaimana agar supaya Tuhan bisa menuntun kita? Maka kehidupan kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kehidupan kita harus dikuasai oleh Roh Kudus. Kehidupan kita harus dipengaruhi oleh Roh Kudus. Mungkin istilah yang lain, kehidupan kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Perkataan kita, pemikiran kita, keinginan-keinginan di hati kita, itu semuanya harus berada di dalam kuasa atau pengaruh atau pimpinan daripada Roh Kudus. Tanpa itu kita tidak bisa untuk berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Betul saudara ya? Bulan kemarin ingat masih sama-sama bagaimana artinya dipenuhi Roh Kudus. Masih ingat dengan bak yang kemarin? Ya? Oke. Itu yang pengertian daripada penuhi Roh Kudus. Nah hari ini kita akan sama-sama untuk mendengar bersama-sama apa yang dipesan Tuhan dengan judul adalah mengenal suaranya. Nah, saya mau ajak kita sama-sama baca firman Tuhan lebih dulu mengenai Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-4. Firman Tuhan berkata demikian. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia di sini berbicara sesungguhnya adalah tentang Tuhan, Yesus yang adalah gembalanya kita. Dikatakan ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Nah, jadi saudara, kita ngerti melalui ayat firman Tuhan ini bahwa Tuhan sedang berbicara kepada kita bahwa ketika kita mengenal suara Tuhan, maka kita akan dapat berjalan mengikuti Tuhan yang akan menuntun kita pada hidup yang berbuah, kepada hidup yang berguna dengan maksimal. Bahkan juga firman Tuhan, Yohanes pasal 10 berkata, yang akan menuntun kita kepada padang yang berumput hijau. Betul? Dan juga bahkan yang akan menuntun kita, membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Berapa banyak yang mau mengalami semua ini? Boleh angkat tangannya? Ya, jadi saudara, hal yang saya mau ajak kita pertama pahami bahwa penting sekali untuk kita mengenal suaranya Tuhan. Sebab kalau kita tidak mengenal suaranya Tuhan, kita nggak bisa berjalan mengikuti Dia. Karena di dunia ini begitu banyak hal-hal yang akan berusaha menyesatkan kita. Iblis berusaha menyesatkan kita. Dan kalau kita nggak bisa mengenali suara Tuhan, maka kita jangan-jangan salah ikut orang. Betul ya? Yang kita pikir kita mau ikut Tuhan Yesus. Kita mau ikut tuntunan Tuhan Yesus. Tapi karena kita nggak kenal suaranya, maka yang kita ikuti bisa saja adalah suara yang lain. Ya akibatnya kehidupan kita menjadi tersesat. Setuju sampai di sini? Jadi hari ini yuk sama-sama kita perlu sekali mengenal akan suaranya. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi untuk nanti sama-sama belajar mengenai mengenal suara Tuhan, saya mau ajak untuk saudara izinkan untuk saya menyampaikan sebuah pernyataan lebih dulu. Bahwa ini sebuah pernyataannya. Bahwa setiap orang Kristen, setiap orang percaya mampu mendengar suara Tuhan. Ini yang kadang-kadang enggak semua orang Kristen
meyakini hal ini. Tetapi hari ini tolong dengar baik dan buka hati setiap kita bahwa setiap orang percaya mampu mendengar suara Tuhan. Yohanes pasal yang ke-10 dikatakan demikian. Ayat yang ketiga. Penjaga kandang membuka pintu baginya dan kawanan domba mendengar suara gembala yang memanggil nama setiap ekor domba. Lalu gembala itu memimpin kawanan domba keluar. Firman Tuhan berkata bahwa domba itu mendengar suara daripada sang gembala. Saudara, ada terkadang orang berkata begini, tapi saya nggak pernah dengar suara Tuhan. Sebetulnya masalahnya bukannya nggak bisa mendengar suara Tuhan. Masalah yang sesungguhnya adalah dia nggak mampu mengenali suaranya Tuhan. Saudara, di tempat ini, saudara, ada orang-orang yang mengenali suara AC. Ada orang-orang yang mengenali suara dinamo. Tetapi ada orang yang nggak kenalin suara itu. Nggak tahu itu suara apa. Tetapi bukan berarti nggak mendengar. Betul nggak saudara? Nah, setiap kita orang percaya sebetulnya sudah diberikan kemampuan untuk mendengar suara daripada Tuhan. Why? Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita percaya, kita ngerti firman Tuhan berkata, maka Roh Kudus sudah diberikan dalam kehidupan kita. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang maha kuasa, Roh Allah yang menjadi sang penolong dalam kehidupan kita. Dia yang akan memberikan kemampuan kepada kita, bahkan sudah memberikan kemampuan kepada kita ketika dia ada di dalam kehidupan kita. Untuk kita mampu mendengar suara daripada Tuhan. Berapa banyak di sini yang mengerti katakan Oke. Saudara, jadi yang perlu kita pahami sekarang bukan kemampuan untuk mendengar, tetapi kemampuan untuk mengenal. Saudara, kalau ada seseorang di sini suaranya dia berkata, "Wey," mungkin kita nggak kenal. Tapi kalau Pak Santo yang ngomong, "Wey," mungkin di banyak orang yang kenal, oh itu suaranya Pak Santo. Tetapi mungkin kalau ada suaranya salah seorang siapa gitu ya ngomong di sini, "Halo," mungkin nggak ada yang kenal itu suara siapa, tapi istrinya kenal. Jadi artinya saudara, bukan berarti kita nggak mampu mendengar suara Tuhan. Tetapi seringkali yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen, termasuk saya, kita tidak memiliki kemampuan atau kita tidak cukup baik mengenal suara daripada Tuhan. Setuju sampai di sini ya? Jadi hari ini pertama tanamkan di dalam diri. Saya mampu mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan bukan untuk orang-orang sebagian. Bukan untuk segelintir orang. Bukan untuk orang-orang yang katanya jadi pendeta. Bukan orang-orang yang namanya adalah pelayan Tuhan. Atau life leader. Enggak, mendengar suara Tuhan, kemampuan untuk mendengar adalah kemampuan yang Tuhan berikan bagi semua orang percaya, semua kita. Amin. Boleh enggak katakan ini sama-sama? Dengan suara yang kuat ya. Setuju ya? Saya bisa mendengar suara Tuhan. Amin. Sekarang bilang kiri kanannya. Bilang kayak gini. Bilang kiri kanan betul-betul ya. Bilang sama kiri kanan gini. Saya bisa mendengar suara Tuhan. Oke? Nah sekarang kita kembali lagi kepada topik pembicaraan kita hari ini. Yaitu adalah mengenal suara Tuhan. Sometimes kadang-kadang ada orang yang berkata atau bertanya begini. Bagaimana sih saya bisa tahu bahwa suara yang saya dengar itu adalah Roh Kudus yang sedang bicara sama saya? Kadang ada orang yang bertanya begitu. Bagaimana sih caranya? Saya bisa tahu bahwa suara yang saya dengerin ini itu adalah suara Roh Kudus. Apa jangan-jangan ntar itu suara setan? Aduh ngeri banget. Ada orang yang bagaimana caranya saya bisa membedakan antara mana suara Roh Kudus, mana suara Tuhan, mana suara daripada iblis. Atau juga ada orang yang berkata gini, saya udah tahu sih sekarang, saya tahu bahwa saya mampu mendengar suara Tuhan. Tetapi bagaimana caranya saya mampu mengenali suara Tuhan semakin peka? Bagaimana caranya? Supaya saya semakin peka loh gitu bisa mengenal suara Tuhan. Ketika ada suara datang dalam kehidupan saya bisa tahu,
ini suaranya Tuhan. Kayak gitu. Bagaimana caranya meningkatkan kemampuan itu? Bagaimana caranya meningkatkan kepekaan untuk kita mengenal suaranya Tuhan? Nah, saudara, sebentar nanti kita akan sama-sama untuk belajar sama-sama. Nah, yang pertama dulu, bagaimana caranya supaya kita tahu bahwa ketika kita mendengar sebuah suara, bahwa itu adalah suara Roh Kudus atau bukan. Nah, cara membedakannya yang pertama adalah supaya kita bisa membedakan yang mana suara Tuhan, yang mana yang bukan, yaitu adalah caranya adalah yang pertama mengenal karakternya Tuhan. Cara kita mengenali suara Tuhan, yang mana yang bukan, kenali karakternya. Ketika kita semakin mengenal karakternya Tuhan, maka kita akan juga dapat mengerti yang mana suara Tuhan, yang mana yang bukan. Saudara, ketika saya mengenal karakternya seseorang, istri saya akan tahu yang mana suaranya dia, yang mana yang bukan. Walaupun orang lain yang nyampein. Walaupun orang lain berkata, Pak, Bu Wendy bilang begini loh tentang Bapak. Bahwa Bapak itu orangnya pelit gitu misalnya ya. Nah, karena saya kenal karakternya istri saya akan tahu, oh, gak mungkin ini suara istri saya. Istri gak bakal ngomong begitu tentang saya. Kenapa saya bisa yakin? Karena saya kenal karakternya. Betul gak saudara? Ketika mungkin saudara mendengar sebuah suara yang berkata bahwa, Tuhan itu meninggalkan kamu sebab kamu jatuh dalam dosa. Tuhan udah pergi ninggalin kamu. Habis kamu itu orangnya, lihat aja, entar dosa lagi, minta ampun, entar dosa lagi, minta ampun, entar dosa lagi. Tuhan udah bosen sama kamu. Tuhan udah ninggalin kamu. Nah, saudara, kalau kita tahu karakternya Tuhan, kita akan tahu bahwa itu bukan suaranya Tuhan. Betul gak? Dan kalau saya pun mendengar suara seperti itu, bahwa Tuhan sudah ninggalin saya karena saya barusan berbuat dosa. Ini bukan berbicara bahwa kita melegalkan dosa, bukan berarti kita kompromi dengan dosa. No, bukan itu maksudnya. Bukan ke arah sana maksudnya. Tetapi saya mau ajak ketika kita mendengar suara bahwa Tuhan itu ninggalin kamu. Saudara, kita tahu bahwa itu suara bukan suara Tuhan karena kita kenal karakter Tuhan. Dia Allah yang setia. Kalau dia setia, saya tahu dia Allah yang setia. Karena dia setia, dia gak bahkan pernah ninggalin saya. Karena dia setia. Setuju enggak? Saudara, itu salah satu contohnya. Bahkan mungkin dalam hal yang lain. Di dalam kehidupan kita. Ketika kita mungkin mendengar bahwa Tuhan itu gak sayang sama kamu. Tuhan itu benci sama kamu. Kenapa? Karena kalau kamu berbuat sesuatu, cepat ditegur sama Tuhan. Kamu melenceng dikit, langsung cepet dikeprak sama Tuhan. Kalau orang lain berbuat salah mah gak apa-apa. Tuhan itu pilih kasih. Kalau kita ngerti tentang kebenaran, yaitu adalah mengenal karakter Tuhan. Kita gak akan percaya itu. Kita akan berkata bahwa ini bukan suaranya Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Bahkan apalagi kalau kita tahu firman Tuhan. Ibrani 12 berkata bahwa Tuhan mendidik orang yang dikasihinya sebagai anak. Betul saudara? Kita akan tahu bahwa ini bukan suara Tuhan. Nah, jadi saudara, oleh karena itu hal yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa mampu yang mengenali yang mana suara Tuhan yang bukan. Yang pertama adalah mengenal karakternya. Yang kedua adalah yaitu kita konfirmasi setiap suara yang kita dengar melalui firman Tuhan. Konfirmasi. Apakah ini sesuai firman atau enggak? Saudara, ketika kita dengar suara yang berkata bahwa udah bunuh diri aja, masalah kamu gak bakal selesai. Udah bunuh diri aja, pasti akan beres. Udah itu jalan yang terbaik. Udah bunuh diri aja. Saudara, kita tahu itu pasti bukan suara Tuhan.
ceraikan aja istri kamu. Kan menikah untuk kebahagiaan. Kalau kamu menikah terus ribut, kamu gak bahagia. Berarti tujuan pernikahan gak nyampe. Kamu lebih bahagia mana? Terus menikah atau cerai? Kalau cerai kamu bahagia. Kalau kamu terus menikah kamu menderita. Kan tujuan pernikahan adalah bahagia. Nah kalau gak mencapai kebahagiaan berarti gak mencapai tujuan. Buat apa dipertahankan? Kamu lebih bahagia yang mana? Cerai. Ya udah cerai saja. Ini jawaban Tuhan. Enggak, salah. Kita tahu itu bukan daripada Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu persis. Di firman Tuhan dibilang jangan bercerai. Jangan bunuh diri. Jangan berdosa. Jangan menipu dan lain sebagainya. Kita tahu itu. Sampai di sini paham saudara? Jadi kita konfirmasikan apa yang kita dengar. Melalui firman Tuhan. Kita bisa tahu. Maka itu penting banget baca Alkitab. Saya yakin semua di sini setiap hari kita baca Alkitab. Saya yakin setiap hari semua di sini baca Alkitab. Seenggak-enggaknya mulai malam ini baca hari Alkitab. Amin. Baca Alkitab, kalau enggak kita mana tahu. Maka itu kenapa ada orang Kristen bingung terus. Ini suara Tuhan bukan ya? Suara Tuhan bukan ya? Kita harus baca Alkitab. Saudara, terkadang ada juga suara Tuhan yang mungkin enggak ada tertulis di Alkitab. Tetapi pengertiannya, esensinya adalah berdasarkan firman. Contoh, mungkin saudara dengar atau ada orang yang mendengar gini, udah berhenti ngerokok. Terus kan ada orang yang suka bilang kayak gini kan, emang ada ayatnya ngerokok di Alkitab? Nggak ada kan? Ya udah itu bukan firman loh. Saudara, itu juga sesungguhnya ada sesuatu firman, tetapi esensi daripada firman yang diangkat. Firman Tuhan berkata begini kan, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jangan rusak tubuhmu. Barang siapa merusak bait Allah, maka hidupnya akan menjadi rusak oleh karena perbuatannya. Konsekuensi yang terjadi dalam kehidupan dia, di mana Tuhan Allah yang adil, dia Allah yang berdiri atas kebenaran. Kalau kamu rusak hidupmu, hidupmu akan menjadi rusak. Saudara, hal yang seperti ini kita ngerti. Oh iya ya, ternyata itu suara Tuhan ya, bukan suara istri saya. Kayak gitu kan. Kadang-kadang kan kita selalu berkata bahwa enggak, Tuhan gak ngomong sama gua, Tuhan gak ngomong sama gua. Sometimes Tuhan bicara sama kita melalui orang lain. Melalui orang yang di sebelah tuh. Di sebelah kita. Sometimes seperti itu. Melalui love leader. Maka itu saudara, bagaimana caranya kita bisa mengenali yang mana suaranya Tuhan, yang mana yang bukan. Yang kedua adalah melalui bimbingan. Bimbingan melalui pemimpin-pemimpin rohani dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah life leader kita. Maka itu dengarkan dia. Pak, tapi life leader saya hidupnya enggak mencerminkan Kristus. Hidupnya Pak, jauh dari firman. Enggak jadi pelaku firman Pak. Apa iya Tuhan pakai dia? Loh, jangan kata dia. Firman Tuhan tertulis, keledai aja dipakai. Betul gak saudara? Keledai aja bisa dipakai. Jadi ketika Tuhan mau berbicara kepada kita, Tuhan bisa pakai siapa aja. Jangan tertutup bahwa nggak bisa. Yang ngomong sama saya mestinya yang kudus. Seenggaknya levelnya lebih baiknya sama saya jauh di atas. Kalau kehidupannya enggak mencerminkan firman, enggak menjadi pelaku firman, enggak mau. Jangan saudara, ingat sekali lagi. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk berbicara kepada kita. Kenapa? Ketika Tuhan pakai seseorang siapapun dia untuk berbicara kepada kita, menasehati kita, untuk hidup kita menjadi lebih baik, bukan hidup orang itu lebih baik. Kenapa? Tuhan mau kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Nah, saudara, yang lain lagi. Sekarang kalau yang pertama tadi adalah bagaimana caranya kita mengenal yang mana suara Roh Kudus, yang mana suara Tuhan dan mana yang bukan. Yang pertama tadi melalui apa? Mengenali karakternya Tuhan. Setuju ya? Yang kedua apa? Melalui firman.
konfirmasi apa yang kita dengar ini sesuai nggak sama firman. Kalau kita nggak ngerti bagaimana? Yang ketiga, melalui bimbingan rohani. Bimbingan oleh pemimpin rohani. Maka itu pastikan setiap kita tergabung di dalam komunitas rohani. Di gereja ini kan kita namanya adalah live di gereja ini. Maka itu ikut live supaya nggak lupa namanya. Oke? Gak apa-apa ya saudara ya, yang belum ikut ya. Di sini yang udah ikut live siapa? Boleh angkat tangan gak? Oh iya tahu. Om juga ikut di rumah sama Pak Santo kan. Live khusus. Oke, yang sudah angkat tangan. Boleh enggak saya undang dengan hormat, dengan penuh kebanggaan yang sudah ikut live bangkit berdiri. Yang udah ikut live bangkit berdiri. Nah, bangkit berdiri. Nah, saudara mau enggak kehidupan kita dipakai Tuhan untuk membangun orang lain? Oke, nah sekarang bangun orang yang lagi duduk. Secara harafiah, ajak dia bangkit berdiri. Yuk, diri yuk. Nah, diri. Nah, cakep. Nah, tepuk tangan bagi nama Tuhan. Oke. Nah, sekarang adalah di dalam waktu yang ada sekarang yang tersisa, saya mau ajak kita belajar sama-sama. Termasuk saya perlu belajar. Bagaimana caranya kita meningkatkan kepekaan untuk kita bisa mengenal suara daripada Tuhan. Bagaimana caranya kita mengenal? Bagaimana caranya kita semakin peka, semakin mampu untuk mengenali suaranya Tuhan. Yang pertama, yaitu adalah dengan sering bergaul dengan Tuhan. Sering bergaul. Kalau saya mau kenal Pak Gunawan, suaranya seperti apa, saya harus bergaul. Sehingga ketika saya bergaul dengan Pak Gunawan, saya tahu sifatnya Pak Gunawan seperti apa, karakternya Pak Gunawan seperti apa. Saya tahu mengenai nilai-nilai, pandangan-pandangan Pak Gunawan seperti apa. Betul gak? Sehingga ketika pada saat saya dengar ada orang berkata, Pak Gunawan ngomong begini loh. Saya langsung berkata gini, yes betul, itu pasti Pak Gunawan. Betul gak saudara? Walaupun saya gak dengar langsung loh. Tapi saya tahu, itu pasti Pak Gunawan. Kenapa? Karena saya sering bergaul. Saya tahu nilai apa yang ada dalam kehidupan Pak Gunawan. Saya tahu karakternya, sifatnya apa. Jadi kalau sampai ada orang pun berkata bahwa hal yang negatif tentang Pak Gunawan, saya akan berkata berdiri di depan, enggak. Kenapa enggak? Lu kan gak tahu waktu itu. Lu kan gak ada di situ waktu itu. Iya, saya gak ada di situ. Tapi saya tahu Pak Gunawan gak mungkin lakukan kayak gitu. Kenapa? Karena saya kenal dia. Kenapa saya bisa kenal karakternya? Karena saya sering bergaul. Maka itu saudara, supaya kita semakin peka di dalam mendengar atau di dalam mengenal suara Tuhan, kita harus bergaul. Sering bergaul. Bagaimana sering bergaul? Sediakan waktu, berikan waktu untuk Tuhan. Saat teduh pagi, doa, puji sembah Tuhan. Berikan waktu untuk baca Alkitab. Berikan waktu untuk kita beribadah. Maka itu saudara, ketika pada saat kita beribadah seperti ini, kenapa kita perlu rajin? Karena kita sedang membangun pergaulan kita dengan Tuhan. Jadi kita bukan beribadah ini karena ya kita orang Kristen, kita harus ke gereja. Enggak. Tetapi ketika kita beribadah, kita sedang bergaul dengan Tuhan. Pada saat kita menyembah Tuhan, kita sedang membawa hidup kita kepada Tuhan. Kita sedang memberi kepada Tuhan. Ketika kita dengar firman, kita sedang terima dari Tuhan. Pergaulan yang sehat adalah pergaulan yang bukan hanya menerima, tapi juga memberi. Betul gak saudara? Betul ya? Tapi ada orang Kristen bilang kayak gini, saya mah kalau ke gereja, bukan saudara ya. Saya mah kalau ke gereja dengerin firman aja, pujian penyembahan mah telat gak apa-apa. Gak apa-apa, yang penting kan firmannya belum mulai. Saudara, dia gak ngerti esensinya, kenapa pujian penyembahan itu ada dalam gereja. Kenapa? Karena melalui pujian penyembahan setiap kita diberikan kesempatan untuk membangun pergaulan pribadi kita dengan Tuhan. Yaitu bagaimana? Ada saat di mana kita memberi, ada saat kita menerima. Ketika kita memuji menyembah Tuhan, kita sedang memberi kepada Tuhan. Hati kita, pujian kita, pengagungan kita, penyembahan kita
kita sedang memberi. Tapi ketika kita dengarkan firman seperti ini, kita sedang mendownload. Kita sedang terima dari Tuhan. Dan ketika kita lakukan itu dengan setia, dengan tekun, kita sedang membangun pergaulan kita dengan Tuhan. Setuju saudara? Iya. Bagaimana lagi selain memberikan waktu? Melibatkan Tuhan. Di bulan Januari pernah saya membagikan gini bahwa untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan, pergaulan dengan Tuhan, jangan hanya di pagi hari di saat kita doa, tetapi kita harus belajar melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sepanjang hari. Waktu itu masih ingat saya sempat sampaikan begini, kita harus berdoa, memuji, menyembah Tuhan dan merenungkan firman itu bukan hanya di pagi hari tapi sepanjang hari. Bagaimana caranya waktu itu masih ingat gitu ya? Bagaimana caranya? Memang kita gak perlu kerja, bukan itu. Tetapi kita pernah dengar sama-sama bagaimana Tuhan mengajar kita, yaitu adalah kita melibatkan Tuhan setiap hari adalah begini. Ketika di dalam perjalanan kita keluar pintu rumah kita atau keluar pintu kamar kita menjalani kehidupan kita. Maka di saat kita mengalami hal-hal yang baik daripada Tuhan, sekecil apapun, belajar berkata, terima kasih Tuhan, kau baik. Terima kasih Tuhan. Belajar seperti itu. Ketika kita menghadapi persoalan dalam kehidupan kita, sekecil apapun, mau yang kecil atau yang besar, mulai terus libatkan Tuhan. Tuhan, bagaimana ya, tolong saya. Bagaimana saya mengatasi persoalan ini. Bimbing saya Tuhan. Libatkan Tuhan. Terus libatkan Tuhan. Ketika pada saat kita ingin mengambil keputusan, entah itu keputusan yang besar sekali, atau keputusan yang menurut kita merasanya penting. Walaupun mungkin buat orang lain itu gak penting. Tapi buat kita itu rasanya kita penting. Libatkan Tuhan. Minta tanya Tuhan, Tuhan tolong saya bagaimana. Apakah keputusan A atau keputusan B ya Tuhan. Bimbing saya Tuhan, terangi saya. Nah ketika kita terus melibatkan Tuhan, maka kehidupan kita akan semakin akrab dengan Tuhan. Betul gak sih saudara? Seneng gak sih Tuhan kalau kita perlakukan seperti itu? Seneng. Tuhan itu seneng kalau kita mau mengandalkan Dia. Tuhan itu senang kalau kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Tuhan itu senang. Yang pertama tadi apa? Sering bergaul dengan Tuhan. Yang kedua adalah latih fokus. Latih fokus. Bagaimana kita meningkatkan kemampuan kita untuk mengenali suara Tuhan. Latihan fokus. Saudara, kalau saudara gak pernah bisa fokus misalnya, saudara gak pernah bisa fokus kepada sesuatu hal yang saudara ingin dengarkan, yaitu adalah Tuhan, maka kita akan mudah terdistract dengan segala sesuatu. Untuk saya bisa mendengarkan suara power supply yang ada di belakang, saya harus fokus. Kalau saya nggak fokus, nggak bisa. Ketika kita di bandara, saudara, saya pernah kejadian hampir saya ketinggalan pesawat. Bukan karena saya telat datang, saya udah ada di tempat boarding gate. Udah ada di tempat boarding gate. Hampir saya ketinggalan. Kenapa? Karena saya asik bercanda, ngobrol sama istri sama anak waktu itu. Tiba-tiba ada orang yang datang kucuk-kucuk nanya ke saya. Pak, Bapak mau pergi ke sono ya? Iya. Pak, masuk pesawat udah mau jalan. Bukan last call lagi. Udah mau ditutup pintunya Pak. Oh ya. Kenapa? Karena saya nggak dengar. Kan di pesawat, di bandara kan sering ada panggilan kan. Perhatian. Pesawat nomor sekian, betul saudara. Karena saya nggak fokus, saya nggak dengar. Saudara sama, kalau kita belajar mau mengenali suara Tuhan, kita belajar harus latihan fokus. Ketika lagi khotbah seperti ini, dengarkan firman, fokus. Saya yakin dan percaya, ada mungkin sometimes, kadang-kadang, di mana ketika kita dengar firman Tuhan, ada aja pikiran yang melayang-layang. Betul gak sih saudara? Ada aja pikiran mikirin itu, mikirin ini. Betul gak sih saudara? Entar belum lagi ada godaan scroll IG atau lihat YouTube, lihat WA, betul gak sih saudara? Belum lagi kalau ada suka ngobrol kayak gitu kan, di sini sih nggak ada, sudah berubah. Oke, suka ngobrol kayak gitu kan. Nah, itu bisa membuat kita terdistract, betul gak sih saudara? Kita nggak dengar, padahal mungkin ada satu kalimat yang Tuhan lagi mau bicara nih sama saudara tentang ini. Mungkin kalimat ini adalah kalimat yang saya juga nggak tahu. Tetapi kalimat ini memang yang Tuhan taruhkan di dalam mulut saya. Hanya dititipkan saja untuk keluar. Tetapi itu dipesankan adalah untuk setiap saudara. Untuk jawaban saudara. Untuk menjadi solusi bagi saudara.
Tetapi karena kita nggak fokus, kita nggak dengar. Ada juga orang yang bukan karena itu. Kadang-kadang suka membeda-bedakan pembicara. Bukan kelas dunia. Nggak mau dengerin masih baru belajar. Cetek pasti cetek. Enggak lah, nggak usah dengerin lah. Sometimes kayak gitu. Kita terdistract, terkadang bukan dari sini. Kita terdistract dari sini. Cara pandang kita. Padahal Tuhan bisa saja berbicara kepada kita melalui siapapun. Betul Bapak Ibu? Jadi fokus. Ketika kita dengarkan khotbah, kita fokus. Ketika kita sedang menyembah Tuhan, kita fokus. Kalau mungkin ada pikiran-pikiran melayang-layang, minta tolong sama Tuhan. Roh Kudus tolong saya, supaya saya fokus, supaya saya konsentrasi, tolong saya. Amin saudara. Maka itu kita belajar untuk fokus. Dan yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga, yaitu adalah taat kepada perintahnya. Taat kepada perintah. Gini saudara, ketika kita semakin taat melakukan perintah Tuhan, maka kepekaan kita di dalam mengenali suara Tuhan akan semakin kuat. Kenapa? Karena suara Tuhan dalam hati nurani kita akan semakin kencang bunyinya. Ketika kita semakin taat kepada Tuhan, maka suara Roh Kudus itu bukannya kencang artinya volume ya, nggak berbicara mengenai volume, tetapi berbicara mengenai ketegasannya kayak gitu. Saudara, sometimes mungkin saudara pernah ngalamin, saya pun pernah ngalamin. Kadang-kadang lagi bercanda, misal bercanda, tiba-tiba ngomong gini, sesuatu yang ada suara di hati, stop, jangan. Itu gak jadi contoh. Jangan, itu nyakitin orang. Kamu ngomong begitu itu nyinggung orang. Jangan, stop. Sometimes kayak gitu. Betul gak sih saudara? Kadang-kadang kita melakukan sesuatu timbul di hati gini. Jangan, udah tutup handphonenya. Udah jangan lihat gambar kayak gitu. Stop. Kadang-kadang kenceng sekali bunyinya. Betul gak saudara? Pas pada kita lakukan juga langsung rasanya deg-degan kan. Aduh gua salah nih, aduh gua salah. Itulah kita jadi semakin mudah mengenali suara Tuhan. Tapi kalau kita mudah jadi nggak taat, seringkali nggak taat lagi. Lama-kelamaan suara itu makin kecil. Kita semakin susah untuk mengenalinya. Kenapa? Ketutup sama suara daging, suara nafsu, suara iblis. Udah nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita sering nggak taat. Jadi saudara, hari ini kita belajar untuk taat. Taat lakukan hal-hal yang Tuhan suruh dalam kita. Hal-hal apa aja, bahkan hal yang kecil sekalipun. Mengampuni, kemarin kan kita sudah bahas, belajar tentang budaya mengampuni. Belajar untuk minta maaf. Kalau Tuhan bilang ini, minta maaf, jalanin. Mengampuni, jalanin. Kalau Tuhan bilang kayak gini, jangan bohong, berhenti bohong. Dari hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil, ketika kita taat hal-hal yang kecil, maka terus kita akan semakin hari semakin mengenali suara Tuhan. Semakin kita auban, tahu auban? Bukan ceban, auban. Semakin kita auban, semakin susah kita mengenali suara Tuhan. Bahkan firman Tuhan pun yang tertulis, kita bilang gini, Allah ini buat orang lain. Udah gak berlaku zaman sekarang. Kayak gitu saudara. Saudara paham sampai di sini? Bagaimana caranya kita semakin peka dengan mengenali suara Tuhan? Sering bergaul dengan Tuhan. Yang kedua, latih fokus. Yang ketiga, taat kepada Tuhan. Yuk mari.